Hai, saya Caca. Ini adalah sesi ke-10, yaitu sesi terakhir dari bagian 1 kursus dasar Photoshop CC 2017. Nah, di sesi kali ini saya akan membahas tentang ruler, guide, sama grid. Ini sesinya cukup panjang ya, jadi seperti biasa ada timestamps di kolom deskripsi untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, lalu ada link ke playlist bagian 1 sama link ke sebuah dokumen di Google Drive untuk bisa mengakses daftar isi dari basic course ini sama status dari masing-masing sesi. Langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah ruler alias penggaris yang di sebelah kiri ini sama bagian atas. Kalau di tampilan Photoshop kamu nggak ada ruler kayak gini, cukup klik di menu bar view, lalu pastikan rulers ini checklisted. Shortcutnya adalah Ctrl R. Jadi kalau saya tekan Ctrl R, sekarang lagi muncul ya, ini jadi nggak ada. Untuk kembali ke ini lagi, cukup tekan Ctrl R sekali lagi, kayak gitu. Nah, untuk mengganti unit dari sebuah ruler itu cukup klik kanan di salah satu ruler. Saya akan klik di yang horizontal ini. Lalu di sini bisa dilihat saya lagi pakai pixels. Untuk menggantinya ya cukup klik di yang lain. Misalkan ini saya ganti jadi cm. Secara default si ruler ini tuh posisi nolnya ada di pojok kiri atas ini. Makanya kalau saya gerakan kursor ke sini bisa dilihat posisinya itu sejajar sama 0 di horizontal dan 0 yang di vertikal. Dan ini bisa digeser. Misalkan saya mau pindahin nolnya jadi ke ujung huruf R ini, ujung kiri atasnya. Saya cukup klik di bagian ini nih, yang kotak di pojok ini. Klik, tahan, lalu geser. Sampai muncul garis vertikal dan horizontal kayak gini. Lalu pindahkan ke titik yang saya mau. Ketika udah sampai, saya lepasin. Kayak gitu. Sekarang posisi nolnya berubah. Dan untuk balikinnya lagi, sangat gampang. Cukup double klik di kotak yang tadi saya geser. Itu di sebelah sini, double klik, maka nolnya kembali lagi ke default. Itu tadi tentang ruler. Nah, ada juga di Photoshop nih yang namanya ruler tool. Ruler tool itu kalau di workspace essentials, jadi kalau saya sekarang klik di drop down workspace ini, saya pilih essentials. Di workspace ini ruler tool itu posisinya bareng sama eyedropper, yaitu yang ikonnya ini. Kalau ini saya klik kanan, kita bisa lihat isinya ya. Nah, ruler tool itu posisinya bareng sama eyedropper. Shortcutnya pun sama I. Nah, ruler tool ini tuh punya 3 fungsi. Yang pertama adalah untuk mengukur jarak, yang kedua untuk mengukur sudut, dan yang ketiga untuk meluruskan layer. Kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk mengukur jarak. Nah, misalnya saya mau mengukur lebar ranting ini. Caranya saya cukup klik di titik yang pertama, yaitu sebelah sini. Klik, tahan, dan geser. Lalu lepaskan di titik yang kedua. Sekarang kalau kita lihat di tool options bar, di sini ada L1, yaitu panjang garis yang barusan, length 1, itu adalah 0,97. 0,97 apa? 0,97 sesuai sama unit yang lagi aktif. Jadi kalau saya klik kanan di sini, sekarang unit yang aktif adalah cm ya. Maka ini adalah 0,97 cm. Kalau ini saya ganti jadi pixel, sekarang L1-nya berubah jadi 115,02. Ini berarti di dalam pixel. Tapi saya mau mengingatkan ya, maaf sekadar mengingatkan, ini bukan panjang objek di dunia nyata. Jadi ini adalah panjang yang diukur di dalam dokumen. Itu beda ya. Untuk menghapus ukuran ini, caranya cukup bikin pengukuran yang baru, kayak gini. Nanti ukuran yang lama hilang, atau dengan klik tombol clear di tool options bar. Nah, untuk menggeser salah satu titik dari pengukuran ini, caranya cukup gerakan kursor ke arah salah satu titik tersebut, lalu geser. Demikian pula untuk geser titik yang lain. Klik tahan dan geser, kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke fungsi yang berikutnya, yaitu untuk mengukur sudut. Kalau saya lakukan pengukuran kayak yang barusan, klik tahan dan geser lalu lepas ya. Sekarang kita bisa lihat di tool options bar ini ada A 6,5 derajat. A ini artinya adalah angle, yaitu sudut. Sudutnya ini adalah terhadap garis horizontal. Jadi walaupun sekarang nggak ada ya, kalau misalnya saya tarik kayak gini, nah seolah 6,5 derajat ini adalah sudut yang dibentuk garis yang barusan terhadap sumbu horizontal. Dan tentunya kalau si pengukuran yang barusan itu sejajar sama garis horizontal, ya jadinya 0 sudutnya. Tapi kan kalau barusan saya bikin pengukurannya itu seolah-olah di atas garis horizontal ya, di area yang di atas ini. Kalau sekarang saya bikinnya seolah-olah di bawahnya, jadi misalnya saya klik di sini lalu lepaskan di sini. Sekarang kalau kita lihat di tool options bar, sudutnya jadi negatif. Maka kalau sekarang saya klik di salah satu titik di pengukuran ini lalu geser ke sebelah kiri,
bisa dilihat di options bar, selama dia masih di bawah garis horizontal, itu dia sudutnya akan negatif. Tapi kalau dia udah lewat sedikit, maka dia jadi positif, kayak gitu ya. Nah kalau barusan kan kita mengukur sudutnya terhadap garis horizontal ya. Gimana kalau kita mau mengukur sudutnya beneran di antara dua garis aja di kanvas. Misalnya kayak saya mengukur sudut yang dibentuk sama pojok kiri anting ini. Barusan sih garis horizontalnya saya hilangin supaya nggak bingung ya. Lalu sekarang saya bikin pengukuran baru. Klik di sini, tahan, lalu geser. Lalu kan kita mau mengukur sudut ini ya. Maka sekarang saya kalau gerakan kursor ke titik ini nggak ada perubahan. Tapi kalau sekarang saya tekan Alt di keyboard, lalu gerakan kursor ke salah satu titik, bisa dilihat kursornya berubah jadi kayak jangka. Kalau sekarang saya klik di sini di titik yang ini ya, ketika posisi kursornya kayak gini, klik tahan lalu geser, ini jadi muncul garis yang baru, pengukuran yang baru. Lalu saya lepaskan di titik yang saya mau, misalnya di sini. Ada dua informasi baru yang kita dapetin sekarang. Pertama adalah sudutnya. Di sini dibilang bahwa sudutnya 70,4 derajat, yaitu di antara dua garis ini adalah 70,4 derajat. Lalu yang kedua adalah ini nih, L2 atau length 2. Length 2 itu adalah panjang pengukuran yang kedua, yang terakhir saya buat, kayak gitu. Dan kayak yang tadi juga, kalau kita mau menghilangkan pengukuran ini cukup bikin pengukuran baru atau klik aja clear di tool options bar. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu untuk meluruskan layer. Nah, mata saya yang silindris bilang kalau gambar yang ada di sebelah saya ini nih agak miring. Maka sekarang saya akan mencoba meluruskan. Pertama saya duplicate dulu layernya dengan pilih layernya dan menekan Ctrl J di keyboard. Selanjutnya saya mau milih nih di foto ini yang mau saya anggap sebagai garis lurus apa. Nah dalam hal ini saya mau bilang ke Photoshop bahwa trotoar ini harusnya lurus, tapi sekarang dia agak miring. Jadi saya mau klik di sini, tahan lalu geser dan lepaskan di titik ini. Sekarang kalau kita lihat di tool options bar, di sini ada angle-nya itu minus 0,2 derajat, artinya ada kemiringan. Maka kalau berikutnya saya klik straighten layer, Photoshop akan mengkompensasi kemiringan ini supaya kembali lagi jadi 0. Contohnya kayak gini. Saya klik straighten layer, ada perubahan sedikit, kelihatan nggak? Saya akan tekan Ctrl Z untuk undo ke keadaan sebelumnya ya. Ini sebelumnya, lalu ketika udah di straighten jadi kayak gini. Tipis banget sih memang perubahannya. Karena kan memang cuma 0,2 derajat. Kalau sekarang saya bikin pengukurannya tuh yang ekstrim gitu kayak gini ya, minus 18 derajat. Kalau sekarang saya klik straighten layer, nah lebih kelihatan ya. Dan karena kita udah duplicate tadi, jadi straighten ini hanya terjadi di layer yang kita udah duplicate. Di layer source-nya mah tetap. Nah fungsi straighten layer yang ini nih persis sama dengan yang ada di crop tool. Crop tool itu yang posisinya di atasnya ruler tool, yaitu yang ini ya bentuknya. Crop tool shortcutnya C. Di sini ada fungsi straighten juga di tool options bar-nya. Kalau saya klik, kursornya berubah jadi kayak level gitu. Dan misalnya saya bikin pengukuran kayak yang tadi di ruler tool ya, untuk ngasih tahu garis lurusnya. Nah bisa dilihat yang diputar itu sekanvas-kanvasnya, bukan satu layer. Itulah yang membedakan dengan fungsi straighten yang ada di roller tool. Kalau di crop tool yang diputar itu keseluruhan kanvas. Selanjutnya adalah guides alias panduan. Nah ada 4 cara untuk membuat guides. Yang pertama kayak gini. Cukup arahkan kursor ke penggaris, misalkan ke yang horizontal ini, klik tahan dan geser, maka akan muncul garis horizontal. Demikian pula kalau saya gerakkan kursor ke ruler yang vertikal, klik tahan dan geser, akan muncul guides yang vertikal. Untuk menghapus guides, cukup arahkan kursor ke guides yang kita mau hapus, sampai kursornya berubah jadi kayak gini. Klik tahan lalu bawa ke ruler, lalu lepaskan di area ruler. Atau bisa juga dari menu bar view, lalu ada opsi 2 ini nih, clear guides sama clear canvas guides. Ini fungsinya sama aja. Saya akan klik yang clear guides. Nah misal saya lagi narik guide dari roller yang horizontal ini ya, saya klik tahan dan ini kliknya belum saya lepas. Kalau saya sekarang tekan alt di keyboard, guidesnya berubah jadi vertikal. Demikian pula kalau saya tarik guide-nya dari roller yang vertikal, klik tahan, lalu saya tekan alt, berubah jadi horizontal. Cara kedua membuat guide adalah dengan dari menu bar view, lalu pilih new guide. Nah bisa dilihat di sini jenis perintahnya ellipsis, jadi akan muncul dialog box.
Di sini kita bisa milih orientasinya, mau guide yang horizontal atau vertikal, lalu posisinya. Nah, posisinya ini dihitung dari 0 ya, dihitung dari 0 yang default. Jadi misal saya masukkan 500 pixel dan orientasi vertikal, maka jadinya kayak gini. Akan ada muncul guide baru di posisi 500 pixel dari 0. Atau bisa juga kita memasukkan unit yang lain, misalkan saya mau bikin orientasinya horizontal tapi posisinya itu 10 cm dari 0. Jadinya kayak gini. Sekarang nggak kelihatan karena unitnya lagi pixel ya, tapi kalau ini saya ganti unitnya jadi cm, dia ada di posisi 10 cm dari 0, dari bagian atas. Nah, cara untuk membuat guides yang ketiga adalah dengan klik di menu bar view, lalu pilih new guide layout. Ini jenis perintahnya ellipsis juga ya, jadi akan muncul dialog box seperti ini. Dan sekarang otomatis muncul guides yang vertikal ini ya, ada banyak. Ini karena previewnya aktif, kalau ini saya matiin, previewnya mati gitu. Kita bisa milih preset, ini ada 8 kolom atau 12 kolom misalnya, atau 16 atau 24. Atau kita bisa juga masukkan angka tertentu di bagian number ini, misalkan 3, bisa dilihat jadi ada 3 kolom ya, yang dibagi sama rata. Dan kalau gutter ini adalah jarak antar guide. Kalau ini saya ganti jadi 0, maka jadi nggak ada jarak ya. Saya akan masukkan 0,5 cm aja. Dan untuk width ini adalah lebar kolomnya. Misal saya masukkan lebar kolomnya itu 300 pixel. Maka akan dibuat kolom yang ukurannya sama besar, lebarnya yaitu 300 pixel. Dari sisi kiri, alias dari 0. Kalau opsi yang di bawah ini, center kolom ini saya checklist, bisa dilihat dihitungnya sekarang bukan dari 0 di kiri, tapi dari bagian tengah dokumen. Selain kolom, kita juga bisa bikin baris ya, caranya dengan klik di rows ini. Misalkan saya masukkan 3 juga, lalu gutternya 0. Maka bisa dilihat Photoshop membagi tinggi dokumen ini jadi 3 bagian sama rata. Dan tentu guides yang dibikin jadi ada 4 ya. Kalau opsi margin yang di bawah ini di checklist, maka kita seolah-olah bilang ke Photoshop bahwa ngitung guidesnya itu jangan dari pinggir-pinggir dokumen, tapi dari batas tertentu. Misalkan topnya, bagian atasnya itu mulainya dari 150 pixel. Lalu misal bagian kirinya dari 50 pixel, kayak gitu. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Maka akan dibuat guides yang sesuai sama pengaturan barusan. Oh iya, di New Guides from Layout itu ada satu pengaturan lagi, yaitu yang opsi bagian bawah ini. Saat ini lagi ke checklist ya, yaitu Clear Existing Guides. Kalau ini di checklist artinya guides yang sekarang dibikin, kalau ini klik OK ya, maka guides yang sebelumnya ada di dalam dokumen itu akan dihapus. Contohnya kayak gini. Ini kita sekarang udah punya guides yang sebelumnya dibikin ya. Misal sekarang saya bikin kolomnya jadi 8. Lalu ininya dikosongin aja, gutternya 0, dan rowsnya sekarang 4. Kalau ini saya klik OK, maka guides yang sebelumnya ada itu akan dihapus. Munculnya adalah guides yang terakhir dibuat, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah cara membuat guides yang ini, New Guides from Shape. Dan seperti kamu bisa lihat, ini tuh jenis perintahnya langsung, jadi nggak akan membuka dialog box atau bukan switch on off. Ini akan langsung dieksekusi. Nah, pertama saya mau bikin dulu sebuah kotak. Lalu saya pilih layernya di layer panel, dan sekarang saya klik view dan pilih New Guides from Shape. Maka bisa dilihat muncul sebuah guides baru yang posisinya itu ada di sisi-sisi objek yang saya pilih di layer panel. Maka misal sekarang saya bikin objek baru ya di layer panel, misalnya sebuah teks gitu. Lalu ini saya miringin. Nah, sekarang saya pilihnya layer teks ini yang barusan dibuat. Lalu saya pilih Clear Guides aja biar nggak bingung. Dan sekarang ketika saya pilih View dan New Guides from Shape, bisa dilihat guidesnya itu mengikuti sama layer teks ini, yaitu objek yang dipilih di layer panel. Walaupun memang ketika bentuk objek yang miring kayak gini, dia nggak akan serapi ketika bentuknya lurus kayak kotak yang tadi ya. Nah, secara default si guides ini tuh warnanya biru muda kayak gini, dan bentuknya nggak tahu kelihatan apa enggak ya, tapi ini tuh bentuknya kayak ada titik-titik gitu, dia bukan garis tegas. Kalau si warna biru ini ketika ketemu dokumen yang berwarna agak gelap kayak gini sih nggak masalah ya, tapi misalnya dokumennya warnanya putih gitu,
dia kan tentu jadi nggak se-visible yang barusan. Maka kita bisa juga ganti warna guidesnya. Caranya dengan klik di menu bar edit, preferences, lalu pilih ini, guides, grid, and slices. Di bagian atas ini, di bagian yang canvas ya, kita bisa milih warnanya, misalkan mau hitam kah atau light red. Misalkan saya ganti jadi yellow. Lalu di sebelah sini ada jenisnya, sekarang lagi dash ya. Tapi saya bisa juga ganti jadi solid line gini, garis tegas. Lalu kalau udah saya klik OK. Nah dulu sebelum saya tahu opsi ini itu suka ngeselin deh, karena misalnya gini, yang aktif adalah move tool ya. Lalu ketika saya gerakan kursor ke sekitaran guides, itu kan kursornya berubah kayak gini ya. Dan nggak sengaja ini tuh kegeser. Kalau guidesnya itu nggak akurat nggak apa-apa, kita bisa bikin lagi. Tapi kalau guidesnya itu udah dibikin dengan hati-hati gitu ya, lalu kegeser dengan nggak sengaja, itu nyebelin. Nah tapi ternyata Photoshop tuh punya sebuah cara untuk mencegah hal itu terjadi, yaitu dengan klik di menu bar view, lalu pilih ini lock guides. Di sini shortcutnya Alt, Control, dan semicolon. Maka kalau sekarang saya gerakan kursor ke arah guides, itu kursornya nggak berubah, jadi guidesnya nggak bisa digeser-geser. Dan tentu untuk membuka kuncian ini cukup dengan klik menu bar view lalu pilih lock guides, atau yaitu tekan shortcutnya Control, Alt, dan semicolon. Maka sekarang kalau saya gerakan kursor ke guidesnya bisa digeser-geser lagi. Nah saya mau bikin semacam kisi-kisi untuk sebuah sesi yang nanti sebetulnya ada di bagian kedua, yaitu namanya snap. Nah maksudnya si fitur snap itu kayak gini. Kalau saat ini saya pilih rectangular marquee tool yang ini, lalu saya gerakan kursor ke area di dalam guides ini ya, lalu saya bikin seleksi dengan klik dan tahan. Sebetulnya saya nggak perlu bikin seleksi yang sangat presisi. Sekarang coba saya perbesar ya. Lalu saya tekan Ctrl D untuk deselect. Saya ulangi proses yang barusan supaya lebih kelihatan ya. Misal saya mau bikin seleksi di area yang di dalam ini, itu saya nggak perlu bikin yang sangat presisi gitu. Cukup gerakan kursor ke dekat-dekat situ aja. Misalnya ke dekat sini, lalu saya klik, tahan dan geser, lalu lepaskan. Nah ini nih ada semacam snap yang terjadi, dia kayak nempel gitu ketika mendekati guide. Nah ini yang fitur yang saya maksud dengan snap. Kelihatannya kecil ya, tapi untuk seleksi ini sangat-sangat membantu sih, karena gitu dia nempel ke guide seleksinya. Atau misal saya bikin seleksi di luar sebelah sini, lalu ketika kursor mendekati sebuah guides, dia akan kayak nempel gitu. Untuk mengaktifkannya, klik di menu bar view, lalu pastikan snap ini aktif. Lalu di bawahnya ada pilihan untuk snapnya itu mau kemana, dan saya biasanya checklist semuanya sih. Nah ada dua buah tips nih untuk penggunaan guides. Yang pertama itu ada kaitannya sama snap yang barusan saya tunjukin, yaitu untuk mencari titik tengah, baik itu di sumbu horizontal maupun vertikal dari sebuah objek yang kita pilih di layer panel. Caranya kayak gini, supaya nggak bingung saya clear dulu guidesnya, lalu saya pilih kotak ini di layer panel, layer 2. Kalau sekarang saya bikin sebuah guide baru dari ruler yang horizontal ini, tarik lalu dekatkan ke kurang lebih bagian tengah dari kotak ini ya, maka ini akan terjadi snap atau nempel. Nah ini adalah cara Photoshop ngasih tahu bahwa bagian tengah dari objek yang aktif di layar panel, dalam hal ini adalah kotak ini ya, adalah di sini, snap ke bagian tengahnya. Demikian pula kalau saya tarik rulernya dari yang kiri, mendekati bagian tengah itu akan terjadi snap kayak gitu. Atau kita bisa pakai trik ini juga untuk mengetahui bagian tengah dari sebuah dokumen supaya lebih kelihatan. Ini saya matiin dulu, lalu ini dihilangin ya, teksnya juga dimatiin, dan sekarang saya pilih background layer, lalu saya tarik lagi garis yang horizontal dan mendekati bagian tengah, itu otomatis ke snap juga kalau garis yang vertikal. Tip yang nomor 2 adalah untuk menggunakan tombol shift ketika kita lagi menggeser sebuah guides. Gunanya supaya apa? Supaya pergeserannya itu mengikuti unit terkecil dari perbesaran yang aktif. Langsung aja saya contohin. Di ruler yang sekarang lagi aktif ini satuannya adalah cm. Maka kalau dilihat di sini nih, saya deketin ke pojok biar lebih kelihatan ya. Ini satuan terkecilnya berarti adalah 0,5 cm. Jadi dari 0 ke setengah senti, 1 senti, 1,5 lalu 2. Tapi catat ya, ini tuh di perbesaran 66,7%. Nanti akan kelihatan bedanya. Kalau sekarang saya geser guides dari ruler yang kiri, tanpa menekan shift sih pergeserannya biasa aja ya. Tapi kalau saya sekarang tekan shift, bisa dilihat
pergeserannya itu mengikuti unit terkecil yang ada di ruler. Tapi sebagaimana yang tadi saya bilang, ini di perbesaran yang segini 66,7%. Kalau saya melakukan zoom in sekali aja ya, ini unit terkecilnya kan berubah. Kayak gitu. Maka kalau sekarang saya geser rollernya dengan menekan shift, maka pergeserannya akan mengikuti unit terkecil yang sekarang sedang aktif. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir di sesi ini, yaitu tentang grid. Untuk memunculkan grid, cukup klik di menu bar view, lalu pilih show, dan ini grid. Saat ini lagi nggak aktif ya, nggak ada checklistnya. Shortcutnya control sama single quote. Sepintas tampilan grid ini mirip sama guides, tapi bedanya si grid ini nggak bisa digeser-geser dengan klik dan drag kayak guides gitu. Untuk bisa melakukan pengaturan grid, caranya dengan masuk ke menu bar edit, pilih preferences di paling bawah, lalu ini guides, grid, and slices. Di sini ada area untuk ngatur grid ya. Warnanya bisa diganti, misalkan jadi kuning gitu, jadi yellow. Lalu ini ada jenisnya, saat ini yang lagi aktif lagi solid. Bisa diganti jadi dash juga, atau jadi titik-titik. Saya akan pilih solid aja. Nah, di opsi grid line every ini, saat ini yang lagi aktif adalah 200 pixel. Jadi maksudnya, kalau lihat di bagian roller ya, akan dibuat grid setiap 200 pixel. Di 200 ada, kemudian di 400 ada, 600 kayak gitu ya, di kelipatan 200 pixel. Baik di sumbu horizontal maupun yang vertikal. Tapi tentu kita bisa ganti, misalkan jadi satuannya jadi sentimeter gitu, setiap 10 cm bisa. Atau kalau mau dalam pixel, misalkan setiap 500 pixel. Lalu di sebelahnya ada opsi subdivisions, maksudnya dari 500 pixel ini maka akan dibagi berapa. Kalau ini kali ini pembagiannya lagi satu ya, jadi nggak ada subdivisions. Tapi misal ini saya bagi jadi 2, saya masukkan angka 2, bisa dilihat di sini jadi muncul grid yang tambahan, subgrid gitu, membagi 500 pixel ini menjadi 2 kayak gini. Masih ingat kan ya sama fitur snap yang ada di menu bar view? Snapnya aktif, lalu di pilihan snap to ini saya lihat gridnya masih aktif. Maka sudah dapat dipastikan kalau saya bikin objek misalnya kotak gini, kalau saya geser dia nempel juga ke grid, persis kayak tadi yang saya contohin di guides. Jadi kurang lebih si grid ini tuh kayak millimeter block lah ya. Nah sama gini, sekarang saya mau nunjukin sebuah tips untuk bikin gridnya ini fluid, jadi mengikuti bentuk ukuran dokumen, nggak kayak guides. Contohnya kayak gini, saya masuk lagi ke pengaturan grid, yaitu di menu bar edit, preferences, dan pilih guides, grid, and slices. Lalu ketimbang pakai ukuran yang pasti kayak gini, saya pilih yang persen paling bawah. Lalu grid line every-nya saya ganti jadi 20 misalnya. Dan subdivision-nya 1, biar lebih kelihatan, lalu saya klik OK. Sekarang kalau saya melakukan crop-nya di dokumen ini dengan crop tool, shortcut-nya C, lalu saya tarik crop handle yang paling kanan ini, lalu perkecil jadi kayak gini. Dan kalau udah saya klik commit di tool options bar. Dari sini kelihatan ya, ukuran gridnya memang beda, tapi presentasinya tetap dijaga sesuai pengaturan yang tadi, yaitu per 20%. Ini tentu beda sama karakteristiknya guides ya. Yang mana kayak gini, kalau ini saya undo, lalu misal saya bikin guides. Kalau saya melakukan crop kayak barusan, guidesnya tuh nggak menyesuaikan. Tuh dia tetap ketinggalan di sini gitu. Pernah dengar aturan sepertiga nggak? Kalau anak fotografi atau seni rupa pasti udah pernah dengar lah ya. Nah di aturan sepertiga itu kan pada dasarnya kita membagi kanvas jadi 3 bagian sama rata ya, baik di sisi horizontal maupun vertikal. Maka kita bisa banget pakai trik yang barusan untuk bikin aturan sepertiga di kanvas. Dan sebagaimana tadi udah saya contohin, kalau kanvasnya berubah pun gridnya tetap segitu gitu persentasenya. Caranya kayak gini, barusan saya balikin cropnya kayak yang sebelumnya, lalu si guide-nya ini mau saya hapus. Lalu saya masuk ke menu bar edit, preferences, dan masuk ke pengaturan tadi ya, guides, grid, and slices. Pertama si grid line every-nya ini saya ganti jadi 100%. Lalu ini yang menarik, subdivisions ini saya bagi jadi 3. Lalu saya klik OK, dan beginilah jadinya. Kanvasnya dibagi jadi 3 bagian sama rata, baik di horizontal maupun vertikal. Lalu kalau di crop pun dia mengikuti kayak gitu. Memang sih kalau kita pakai crop tool, kita juga bisa milih di sini ada gridnya.
rule of thirds gitu, maka akan muncul garis bantu sementara. Tapi ya kalau crop toolnya ditutup, guide-nya hilang gitu. Kalau pakai grid ini panduannya jadi lebih baku lah, dan tentu kita bisa ngilangin sementara dengan cara tekan Ctrl dan single quote, atau ya cukup klik di menu bar view, show, dan uncheck yang grid ini. Dan jangan lupa selama opsi snap-nya tetap aktif di menu bar view, snap-nya aktif, kita bisa geser-geser dan masih tetap snap ke grid. Nah, tadinya saya mau bahas fitur ini sekalian di sesi yang sekarang, tapi kayaknya udah kepanjangan ya, jadi saya akan pindahin ke sesi selanjutnya. Cuma kisi-kisinya gini, fitur ini namanya Smart Guides dan cara kerjanya kayak gini. Misal saya punya sebuah kotak ya, lalu kalau saya gerakan pakai move tool, bisa dilihat di sekitaran kotak maupun di tengahnya ini muncul sebuah garis warna pink. Nah, ini adalah Smart Guides. Ini saya nggak punya guides apapun ya, tapi muncul seolah kayak guides yang sementara. Ini adalah yang namanya Smart Guides. Nah, lebih jelas ya nanti akan saya bahas di sesi terpisah. Jadi bagaimana? Membantukah atau justru sangat membingungkan? Kalau masih ada pertanyaan atau koreksi silahkan ketikkan di kolom komentar. Atau kalau mau panjang-panjang boleh kirim email ke caca.photoshop@gmail.com. Atau saya juga bisa dijangkau di DM di Instagram, yaitu di caca.photoshop. Saya sih nggak nolak ya kalau videonya di like, atau kalau menurut kamu videonya memuakkan atau jelek, silahkan klik tombol dislike. Atau kalau mungkin merasa videonya bisa berguna untuk orang lain, tentu silahkan bagikan. Sementara dari saya segitu dulu, saya Caca dan sampai jumpa di video selanjutnya.